Kalau kalian cari mobil 7-seater beneran di bawah 400 juta, itu pilihannya banyak banget ya. Bayangin, Toyota aja ada 3. Ada Avanza, ada Veloz, ada Rush. Daihatsu, ada Xenia, ada Terios. Terus Mitsubishi ada Expander, Expander Cross. Hyundai ada Stargazer, Stargazer X, Cartens. Ya, terus Suzuki ada R3, ada XL7, Honda ada BR-V, Wuling juga ada 2, ada Convero, ada Cortez, dan Livina juga ada. Jadi kalian ada 15 pilihan dan pasti bingung ya. Nah, tapi kalau kalian punya duit lebih dari 400 juta, under 600 juta, mau cari 7-seater yang proper, pilihannya cuma satu. Cuma ada Zenix atau Reborn. Tapi sekarang nggak lagi, karena sekarang Mitsubishi itu ngeluarin namanya Mitsubishi Destinator. Ini mobil SUV tapi 7-seater yang proper. Bukan 5+2 atau SUV yang ditambahin kursi belakangnya tapi agak sempit gitu ya. Ini enggak, ini leganya kayak 7-seater yang proper. Nah, sekarang kita punya pilihan. Dengan harga segitu, mendingan Destinator atau Zenix Hybrid. Mari kita adu di Markidu. Dan kali ini kalinya begini, kita biasanya kalau mobil pakai bak disponsori oleh mesin HL. Jadi di Markidu kali ini kita akan mengadu Mitsubishi Destinator dengan Toyota Innova Zenix. Untuk Destinator kita menggunakan tipe tertinggi, yaitu Destinator tipe Ultimate Premium, di mana harganya di Jakarta itu 495 juta rupiah. Mobil ini akan kita adu dengan Toyota Kijang Innova Zenix, di mana Zenix yang kita adu itu merupakan mobil sewaan dan tipenya kita pilih yang mendekati dengan Destinator, yaitu tipe V Hybrid Modelista. Kalau di Jakarta harganya 547 juta rupiah, tapi kalau kalian pengen beli yang warna putih, kalian harus menambahkan 2,9 juta rupiah dari yang harga biasa. Jadi antara kedua mobil ini sebenarnya perbedaan harganya cukup jauh, yaitu 52 juta rupiah. Tapi masih sama-sama di atas 400 dan di bawah 600 juta. Kalau kita adu dengan tipe Q, itu kemahalan. Dan harusnya kita adu dengan versi bensin, bukan yang versi hybrid. Tapi karena kita nggak dapat pinjaman atau nggak dapat sewaan yang tipe V bensin biasa, jadi kita adu dengan yang hybrid saja. Mitsubishi tuh pinter ya, dibandingkan dengan bikin MPV 7-seater, mendingan langsung aja SUV 7-seater. Cuma masalahnya SUV 7-seater itu identik dengan 5+2. Kayak misalkan Cherry Tiggo 8, Nissan X-Trail, Honda CR-V yang 7-seater, itu bangku baris belakangnya itu kayak darurat aja. Nah, mereka bikin Destinator, tapi bangku belakangnya itu kayak MPV beneran. Jadi pas kita dari mobil under 400 juta, kayak Expander atau Expander Cross, punya budget lebih karena kita udah lebih baik ekonominya, nah, ini bisa jadi pilihan. Tapi sebenarnya Toyota juga pinter. Waktu mereka bikin Zenix, mereka tahu tren ke depan itu bakal crossover atau SUV. Makanya Zenix itu pendekatannya beda sama si Innova Reborn. Dia itu lebih kayak SUV, lebih kayak crossover. Nih, lihat. Di bagian sini kita ada over fender, sampai ke bagian samping, ke belakang, dan lekuk-lekuk bodinya itu ala-ala SUV atau crossover banget. Kalau Mitsubishi itu kan terkenal dengan Lancer Evolution, Pajero Dakar, ikut rally zaman dulu kan. Ya terkenal dengan jiwa kompetitifnya, spirit of competition. Makanya mereka nggak masukin mesin hybrid. Mereka masukin mesin 1500 cc turbo yang kencang dan responsif. Jadi sebenarnya meskipun mereka ini ada di harga yang sama, sebenarnya dua mobil ini pendekatannya sangat berbeda meskipun ada kemiripan. Jadi nggak ada salahnya kita akan adu kedua mobil ini. Ya, gue tahu pasti kalian akan berdebat. Wah, nggak selevel dong, nggak ini dong, nggak. Kita kesampingkan itu dulu, kita bahas kalau punya duit segitu, butuh 7-seater, mau pilih mana nih yang lebih baik. Let's go. Kita adu dari eksteriornya. Mari kita adu eksteriornya. Kedua mobil ini kalau kita lihat tuh kayaknya sama besar ya, tapi sebenarnya secara angka-angka beda. Kayak misalkan, memang kelihatan Destinator lebih tinggi, padahal dia lebih pendek dibandingkan dengan Innova Zenix. Mitsubishi Destinator punya panjang 4,68 meter, lebar 1,84 meter, dan tingginya 1,78 meter. Sedangkan Zenix Hybrid punya panjang 4,755 meter,
lebar 1,8 meter dan tinggi 1,795 meter. Jadi secara dimensi, Zenix Hybrid itu lebih panjang 7,5 cm, lebih lebar 1 cm, dan lebih tinggi 1,5 cm. Dan yang paling berpengaruh terhadap dimensi interiornya itu ada di wheelbase, jarak sumbu roda. Destinator punya jarak sumbu roda itu 2,815 mm, panjang. Tapi dibandingkan dengan Zenix, dia panjangnya 2,85 mm, atau lebih panjang sekitar 3,5 cm. Nah, yang menarik dari Destinator, karena dia form faktornya sebuah SUV yang dibuat selega MPV, maka dia punya ground clearance yang super tinggi, yaitu 244 mm jika tanpa undercover. Kalau pakai undercover itu 214 mm. Nah, gimana dengan Zenix? Zenix ada di 185 mm. Even dia lebih pendek dibandingkan dengan Reborn. Ini mobil ketolong warna hitam ya. Kalau dia warna putih, silver, apalagi yang non modelista, itu rasanya murah banget. Emang kalau misalkan kita mau beli Zenix, sebaiknya langsung yang tipe Q aja. Karena tipe V-nya itu kelihatan murah. Kayak misalkan di sininya nggak ada LED-nya. Lampunya ini juga nggak ada proyektornya, LED doang, reflektor, sama untuk lampu sennya dia masih pakai bohlam. Kalau yang bukan modelista, dia nggak dikasih frame di sini, sama di atasnya itu nggak dibikin warna hitam. Tapi karena ini warna hitam jadi nggak kelihatan. Dan yang gue paling gak suka itu bagian ban belakangnya. Dia mendelep, udah gitu. Yang tipe V itu velgnya, ya begitulah desainnya. Kalau Q baru bagus, tapi tetap aja masih agak mendelep. Harusnya dibikin spacer dikit agak keluar, atau intinya diganti lah buat next modelnya. Kalau Destinator desainnya sih nggak ada obat ya. Gue suka depannya, sampingnya, belakangnya. Paling yang agak kurang proporsional itu di bagian sininya aja. Sisanya gue nggak ada komplain. Udah gitu, yang gue suka dari Destinator, kalau misalkan Zenix itu tipe Q, tipe V sama tipe G itu kelihatannya kayak lebih murah, jauh banget gitu, kayak trondolan banget. Nah, kalau Destinator, antara yang varian Ultimate, terus di bawahnya ada Exit, itu bedanya di bagian sini doang. Ya, jadi kalau yang Exit itu, dia sewarna body, bagian bumper bawahnya sini sama sampingnya, nggak ada roof rail juga. Dan untuk yang GLS, bagian sininya dibikin hitam aja, nggak diwarnain. Jadi kalau misalkan kalian beli yang GLS yang paling murah ya, pengen dibikin ala-ala tipe Ultimate, tinggal beli fog lamp, diwarnain bawahnya ya, bagian sini juga, sama peleknya dibikin silver polish begini. Karena yang GLS itu dia cuma hitam doang, desainnya sama tambah roof rail. Jadi langsung tipe tertinggi. Itu bagus ya, jadi gengsi itu dari luar itu nggak dimiliki sama tipe tertinggi aja. Tipe terendah pun juga bisa dapat dengan modifikasi yang tipis-tipis doang. Sama satu lagi yang kelupaan, gue suka sama detail Destinator karena nggak cuma dia itu detailnya bagus, tapi dia juga memperhatikan selera orang zaman sekarang yang nggak terlalu suka banyak chrome. Chrome cuma di samping doang sama di logo Mitsubishi-nya aja, karena emblem logo Mitsubishi ini kan ikutin global ya. Nah, kayak misalkan tulisan Destinator, tulisan Ultimate-nya itu dikasih warna abu-abu, dan abu-abu kalau kita detail itu kayak abu-abu batu gitu loh, kayak silverstone ya, kayak dibuat dari batu, dipahat. Cakep gitu. Sama ini belakangnya kotor banget ya. Kita cuci dulu kali ya pakai mesin HL. Let's go. Kita cuci mobil ini pakai mesin HL QL2350. Ini adalah mesin heavy duty dengan longer lifespan. Jadi sekali beli bisa untuk seterusnya karena dia nggak cuma awet. Spare partnya juga lengkap, servisnya mudah dan tersebar di seluruh Indonesia. Dia punya daya semprot 150 bar dan kita dapat 5 buah nozzle yang gampang diganti-gantinya, tinggal ditaruh di sini. Set. Kita pasang lagi. Terus kita juga dapat foam lens kalau misalkan kita mau bikin jadi bersalju. Nah, yang hebatnya lagi, kalian tahu kan, musuh utama dari komponen-komponen listrik kayak gini adalah listrik yang naik turun voltasenya. Dia bisa beroperasi di tegangan rendah sampai 107 volt, masih bisa berfungsi dengan baik. Dan kita juga dapat selang itu dari serat baja 20 meter. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya cucian, terus keinjek-injek mobil nggak sengaja, nggak perlu takut dia rusak. Dia benar-benar durable. Dia juga tahan banting dengan brushless motor dan udah dilengkapi dengan coating housing ya, jadi dia anti karat juga. Kalau misalkan kita semprot-semprot, itu dia mesinnya aman banget. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kita cuci mobilnya. Kita ganti dulu pakai yang nggak terlalu kenceng.
Mantep ya kalau kita pakai industrial gini, tekanannya mantep, das gitu kan. Dan buat teman-teman yang pengen buka cucian, nggak usah ragu. Kenapa? Karena dia bisa bekerja non-stop. Ditekan terus selama 6 jam tanpa rusak. Dan kalau misalkan kalian butuh service, maintenance, itu spare partnya sama service centernya itu ada di mana-mana. Jadi masuk besok langsung bisa dipakai kerja. Jadi buat teman-teman jangan lupa beli mesin HL Premier QL2350 untuk mendukung usaha kalian. Sekarang kita balik lagi ke desain. Ada satu hal juga yang kelupaan. Destinator punya flaw design pada lampu belakangnya. Karena lampu rem dan lampu sein belakangnya itu terlalu kecil. Beberapa orang sulit untuk melihatnya. Secara kesimpulan, desain eksterior Destinator memang lebih fresh dan modern. Untuk Zenix, memang tipe V ini dari eksteriornya agak kurang ya. Kalau mau bagus memang harusnya langsung ambil tipe Q sekalian atau dimodif jadi tipe Q. Overall score Destinator 8,5 dan Zenix 7. Mari kita adu interiornya. Kita mulai dari Destinator dulu. Mobil ini punya desain interior ala khas SUV yang modern dengan layar besar dan dipadu dengan bezel black piano. Sebenarnya frame speedometer atas ini agak sedikit mengganggu sih, cuma karena dia pakai black piano jadinya sih bagus-bagus aja. Masuk ke dalam Destinator, wah ini sih emang terasa lebih modern, lebih mewah ya. Penggunaan bahan-bahannya, desainnya ini juga lebih bagus dibandingkan dengan Zenix. Apalagi kita tuh dengan budget 495 dapat Destinator tipe tertinggi, sedangkan Zenix yang V Hybrid itu tipe tengah, bukan tipe yang paling tingginya. Ya meskipun secara tipe paling tingginya pun juga nggak sesignifikan itu sih. Dan bisa kita lihat ya, dia punya layar besar, speedometer juga besar, tombol-tombolnya juga lebih modern, padu padannya pas. Memang sih, pasti beberapa orang akan membandingkan dengan, ini mirip banget sama X-Force. Kalau bagus, ya kenapa? Dan pas kita duduk, kita megang setir gitu ya, ini juga posisinya buat gua lebih enak. Ya, pertama dia kulitnya udah bawaan dari sananya, ya kan? Jadi nggak perlu kita tambah-tambah lagi. Joknya juga tebel, empuk, sama untuk yang tipe premium, dia dapat electric seat. Dan nggak cuma bisa diatur ketinggiannya, tapi tilting depannya itu juga bisa kita atur. Jadi bisa disesuaikan sama posisi duduk kita gimana. Konsol tengahnya juga tinggi ya. Paling yang kurang menurut gua adalah dia punya electronic parking brake itu taruh sebelah kiri ya. Jadi pas kita pakai di D gini ya, itu agak sedikit ketutupan. Kita nggak bisa ngelihat langsung. Apa ini? Baru bisa kelihatan ada parking brake. Terus juga dia power window-nya belum all auto. Jadi baru yang sebelah kanan depan aja yang bisa seperti ini. Tapi sisanya overall ya dibandingkan dengan Zenix masuk ke dalam Mitsubishi Destinator ini jelas lebih mewah ke mana-mana. Terutama di malam hari sih ada ambient light itu yang bikin beda sama si Zenix tipe V. Sekarang kita masuk ke Innova Zenix tipe V. Ya memang gue biasa naik yang tipe Q. Tapi sebenarnya tipe V ini nggak jauh beda sih. Akhirnya masuk ke dalam interior juga, panas banget di luar. Oke, sekarang kita dalam Zenix ya. Ini adalah penerusnya Innova Reborn. Dan kalau kita lihat interiornya, memang secara modern dan secara kecanggihan ini lebih canggih dibandingkan dengan Reborn. Tapi secara kemewahan, menurut gue lebih mewah Reborn. Ya seriusan, ini kita belum bandingin sama Destinator. Terus juga dia punya material-material empuk kayak misalkan di bagian sini ya, dikasih kulit. Cuma bahan kulitnya itu pun juga menurut gua agak kurang untuk sebuah mobil yang 400 jutaan. Ini bahan kulitnya menurut gua kurang banget ya. Tapi kalau kita lihat joknya ini emang dari kulitin. Aslinya nggak gini, aslinya dia pakai fabric. Nah, cuman sama yang punya mobil ini kebetulan kita mobilnya rental dari Jogja ya. Ini udah diganti sama kulit, jadi lebih bagus. Aslinya dia fabric dan sorry to say dibandingkan dengan Zenix Reborn ya. Fabriknya tuh bagusan Reborn, dia lebih lembut, lebih halus. Ya, yang ini tuh lebih kasar kalau kalian lihat aslinya. Dan juga build quality-nya juga ini ya goyang-goyang gitu ya. Terus ini kalau dipegang juga finishingnya masih agak kasar ya. Ya begitulah. Jadi Zenix ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan Reborn dia emang lebih canggih, lebih mutakhir, lebih modern, tapi secara kualitas agak turun ya. Udah gitu ya. Ketika dipakai agak lama, suka ada rattle, terutama di bagian RSA sini nih. Itu kalau dipakai jalan, kena jalan jelek itu bunyi-bunyi ya, sama di depan dashboard sebelah kiri itu suka ada bunyi-bunyi dikit, tapi nggak semua Zenix kayak gitu. Ya, cuma mobil udah dipakai 2-3 tahun udah mulai kelihatan apa kurangnya. Sedangkan Destinator dia masih baru, lebih fresh belum. Nah, yang gue suka dari Zenix dibandingkan dengan Reborn, posisi duduknya jauh lebih enak.
kursinya jauh lebih enak, pedal-pedalnya juga pas. Jadi pas kita nyetir itu nggak ada komplain. Paling kadang-kadang kita suka nempel di sini ya, kakinya kalau kita lagi males. Dan untuk tipe V bisa kelihatan bedanya dengan tipe Q. Tombol di sebelah kanan sini kosong, di sini juga banyak kosongnya. Untungnya kita dapat all auto power window sampai ke belakang, dan ada head unit yang cukup besar sama speedometer besar ya. Bagian display tengahnya, kanan kirinya dia baru pakai dial. Kesimpulannya kalau bicara interior, Destinator lebih baik dari desainnya, pemilihan bahan, dan build quality-nya. Zenix unggul di letak posisi tombol yang lebih mudah dijangkau bagi pengemudi. Overall score untuk interior, Destinator 8,5 dan Zenix 6. Mari kita adu kelegaan dan kepraktisannya. Nah, sekarang kita masuk ke Destinator. Lega sih, legroomnya gede, headroomnya juga gede ya, meskipun dia ada sedikit buat ininya nih, buat panoramic sunroofnya. Tapi tetap, kalau kita adu lega-legaan dibandingkan dengan Zenix itu nggak ada apa-apanya. Ya, cuman di sini tuh rasanya lebih mewah. Kayak misalkan kursinya ini konturnya lebih enak ya. Terus juga kita dapat meja, dan menurut gue ini lebih kepake dibandingkan dengan RSE-nya Zenix yang kalau malam terlalu silau, kalau siang juga gambarnya ya begitulah. Cuman kalau misalkan kita mundurin ke belakang buat nyender gitu ya, buat tiduran, dia cuma bisa rebah segini aja. Nggak bisa dibikin rebah banget kayak si Zenix. Nah, sekarang bagaimana dengan Innova Zenix? Kalau untuk legaan sih udah nggak ada lawan lah Zenix. Meskipun secara dimensi eksterior itu nggak jauh berbeda dibandingkan dengan Destinator, tapi di dalamnya itu berbeda ya. Kursi depan seperti gue bilang rasanya itu kayak agak sempit karena dia tuh emang dimajuin banget biar di tengah itu kita dapat space yang gede. Ini lihat dong, legroom segede gini dan masih bisa kita majuin. Even udah maju banget pun ini masih mentok. Nah, terus kalau misalkan kita pengen tiduran, nah, dia tuh rebahnya bisa sampai full ke belakang. Dan untuk yang tipe Q, dia sudah punya captain seat. Tapi kalau soal kemewahan, ya itulah. Nah, armrestnya turun seperti ini. Terus juga kursi depannya itu kayak, dia tuh kalau misalkan kita mau tegakin, itu mesti ditarik dulu. Kalau nggak dia nggak bisa tegak sendiri. Kayak pegasnya tuh agak lemah. Dan untuk AC belakang, ini kayaknya agak kurang mundur deh. Karena kalau misalkan kita mundurin lagi seperti ini, ya. Nah, itu tuh pas banget kena kepala, bisa bikin pusing. Nah, sekarang gimana dengan Destinator? Berbeda sama Zenix yang digeser ke depan, dia itu dilipatnya seperti ini. Lebih kuno tapi gampang karena ada pegasnya, jadi nggak perlu effort banyak-banyak. Dan kalau kursi depannya dibikin tegak banget, kita punya legroom yang cukup lega. Ya. Tapi ketika tengahnya dimundurin, nah barulah berasa agak sempit di bagian sini. Nah, jadi tengahnya harus kita majuin sedikit. Nah, kalau dimajuin seperti ini, baru kita dapat legroom yang lega sama kita bisa masukin kaki ke bagian bawah. Nah, pengen lebih lega lagi, gampang. Tinggal kita mundurin ke belakang seperti ini, ya. Kita bisa dapat posisi yang lebih rebah, kayak gini. Cuman, kalau dibandingkan dengan Zenix, rebahnya nggak serebah itu, dan ketika direbahin kepala jadi agak sedikit mentok. Untuk gue tinggi 170 cm. Tapi yang gue suka dari Destinator, kita dapat double blower itu di bagian tengah sini, bukan di samping. Dimana kalau di samping itu yang tadi gue bilang, di kursi tengahnya ini suka ngeriung kena dinginnya AC. Sama kita dapat chargeran, ada USB-A, USB-C, bukan colokan 12 volt doang. Sama sebelah kanan sini bisa dipakai buat naruh tangan, sama ada cup holdernya. Jadi emang di belakang sini kita dimanjain sama hal-hal tersebut, meskipun secara dimensi itu nggak segede Zenix. Jadi di belakang sini tuh kita tuh rasanya lebih dimanjakan meskipun enggak selega Zenix. Ini mungkin kayak kita di Expander lebih gede dikit, tapi kalau dibandingkan dengan Fortuner atau Pajero Sport sendiri yang di atasnya, gue lebih baik di belakang si Destinator ini karena ini lebih manusiawi. Yang gue bilang tadi, SUV biasanya tuh 5+2, yang ini tuh 7-seater beneran, dimana bangku belakang bisa dipakai. Cuma memang kalau dibandingkan dengan Zenix, enggak segede itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Innova Zenix? Begitu pula dengan di belakangnya. Ini versi yang agak mundur aja, kita masih dapat legroom yang cukup, sama kaki kita bisa masuk ke kolong bawahnya. Nah, yang gue suka lagi, kalau kita butuh sandaran lebih, tinggal kita seperti ini. Nah, dia bisa dibikin mundur banget ya, meskipun kepala kita agak sedikit mentok kalau dibundurin seperti ini ya. Tapi intinya dia lebih fleksibel, dan kursi baris tiganya ini dia bisa diisi sama 3 orang karena dia sudah dilengkapi dengan seatbelt tengah dan ada headrest yang bisa dipakai. Ya meskipun kalau kita bertiga di belakang sini jadinya
ya agak sedikit sempit sih, nggak lega-lega amat. Emang kayaknya tuh belakang sini tuh harusnya buat 2 orang aja, bukan buat 3 orang. Soal kelegaan bagasi, sebenarnya kedua mobil ini itu tergantung dari mana si bangku baris belakang. Kalau misalkan nggak terlalu tegak-tegak amat kayak gini ya, itu masih bisa diisi buat bagasi yang lumayan lega. Tapi kalau dia sampai paling belakang banget, ini sama sekali nggak bisa sih. Even kalau kita beginin pun juga nggak bisa. Jadi benar-benar kita harus kompromi dengan bagian belakangnya biar kita bisa masukin barang di belakang dengan pas. Tapi secara volume, Toyota tuh nggak ada sumber resminya ya kalau misalnya kita buka spesifikasinya. Ada beberapa dari website gua cek kok beda-beda semua. Tapi so far memang gua lihat ini cukup lega. Apalagi kalau misalkan kita lipat bangku tengahnya. Ini langsung lega banget dan dia bisa dilipat rata lantai. Sayangnya mode pelipatan ini nggak berlangsung ke baris kedua. Jadi kalau baris 2 mau dilipat cuma bisa begitu doang. Nggak bisa rata lantai seperti si Destinator. Terus kita juga dapat under storage ya, tapi nggak terlalu lega, cuma segini aja dan dia tuh nggak dipisah-pisah. Kiri kanannya itu masih sama, dari ujung ke ujung itu benar-benar kebuka. Terus untuk tipe V, dia belum ada power backdoor, masih manualan. Mitsubishi Destinator, meskipun dia bagasinya itu lebih kecil ya harusnya ya, tapi seperti yang gue bilang tadi, dia itu bangku belakangnya nggak bisa serba Zenix, jadi paling rebahnya cuma segini aja. Kita bisa masukin 2 koper kayak gini langsung tanpa harus dimaju-majuin lagi. Kalau misalkan kita majuin sampai paling tegak, tentunya dia akan lebih lega lagi dibanding tadi. Sama di bagian bawahnya, dia ada ruang bagasi yang cukup gede, dipisah jadi 3, tapi secara overall lebar, dia memang nggak selebar si Zenix. Jadi secara volume harusnya dia lebih kecil sedikit. Nah, kalau misalkan kita lipat rata lantai seperti ini, yang gue suka adalah dia bisa dilipat rata lantai sampai ke bangku baris 2. Jadi kalau misalnya kita bawa barang yang panjang, lemari, kasur, atau semacamnya, mau pindahan, kos-kosan gitu ya, dia lebih gede. Udah gitu, udah pakai power backdoor. Jadi memang Destinator ini kalah di lega, tapi menang di fitur, di kemewahan dibandingkan dengan si Zenix. Kalau ngomongin akomodasi dan bagasi, jelas Zenix menang telak. Meskipun secara dimensi eksterior bedanya terlihat tipis, tapi karena form factor MPV, Zenix unggul di semua lini. Kursi baris 3, kursi baris 2, mode pelipatan untuk akses baris ketiga, sampai sandaran yang bisa rebah di kursi baris 2 dan bagasi, jelas Zenix jauh lebih unggul. Destinator cuma unggul di letak posisi AC baris ketiga yang ada di tengah dan kursi baris 2 yang bisa dilipat rata lantai sampai ke belakang. Skornya Destinator 7 poin dan Zenix di 9 poin. Sekarang kita bahas mesinnya. Destinator itu punya mesin 1500 cc dengan kode 4B40. Dia DOHC dan pakai water to air intercooler. Tenaganya 163 PS di 5000 rpm dan torsinya 250 Nm mulai dari 2000 rpm hingga 4000 rpm. Khas mesin-mesin turbo zaman sekarang yang punya torsi maksimum itu linear dari bawah sampai ke rpm tinggi. Jadi Mitsubishi itu emang agak beda ya. Dia pakai mesin turbo dan turbonya pun juga dikasih water to air intercooler. Nah, hasilnya apa? Kencang mobilnya. Mulai dari putaran bawah, putaran atas, itu berasa lah larinya. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah, oke, dia pakai transmisi CVT, tapi transmisi CVT-nya sigap. Jadi ini kita lagi ada di namanya mode tarmac ya. Jadi kalau Mitsubishi itu bilangnya bukan sport mode, tapi tarmac. Dia tuh drive modenya lucu. Ada mud, tarmac, gravel, wet, sama normal. Gue biasanya pakainya sih di normal ya. Jadi biasanya kan mobil tuh driving modenya eco, normal, sport. Dia ada mode wet, ada mode gravel, padahal dia FWD. Tapi ya di luar dari itu, mode tarmacnya itu dibilang kayak mode sport. Dan gue suka, karena ketika kita gas, cepet. Ininya, responsnya cepet banget. Jadi transmisi CVT-nya itu, orang banyak nggak suka sama CVT, tapi di Destinator ini gue suka. Jadi kalau kita butuh tenaga, langsung set, dia langsung nyaut. Dan ketika di RPM 5000 ke atas, suara mesinnya merdunya pas gitu, enak, nggak berisik tapi oke gitu ya. Dan kalau misalkan mesinnya jalan di bawah 2000-3000 rpm, itu tuh suara mesinnya juga hening banget gitu, hampir nggak kedengeran. Sekarang kita bahas Innova Zenix V Hybrid.
Dia menggunakan mesin 2000 cc M20A FXS yang sudah menggunakan teknologi Dynamic Force Engine. Plus, dia juga punya motor listrik. Jadi, nggak cuma mesin bensin aja, tapi motor listriknya juga ikut membantu tenaganya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok tenaga maksimalnya kalau digabung cuma 186? Harusnya kan 152 ditambah 113, jadinya kan 265. Karena hitungnya dia harus di atas dyno. Jadi, mesin listrik sama mesin bensinnya ketika bekerja bersamaan, berapa sih tenaga puncaknya? Bukan berarti mesin dan motor harus disatukan. Dan untuk torsinya, untuk mesin bensinnya itu 187 Nm dan motor listriknya gede, 206 Nm. Dia tuh nggak pakai CVT biasa, tapi namanya eCVT karena dia ada motor listriknya ya. Nah, meskipun dia CVT, tapi rasanya lebih kayak mobil listrik, terutama di putaran-putaran bawah. Jadi kalau misalkan kita masuk mode sport, terus kita butuh akselerasi instan gitu ya, dia nggak perlu nunggu dia turun gigi dulu, baru ngegas. Dari bawah, motor listriknya udah nyaut. Kita gas nih ya, set. Baru motor listriknya nyaut. Jadi kalau kita semakin pelan, kita di 40, 20 km per jam, terus kita ngegas mau seruntulan, itu rasanya tuh kayak panci banget, dan dia nggak perlu nunggu transmisinya buat turun gigi. Nah, itu bedanya hybrid sama biasa. Ketika kita akselerasi dari 100 ke 140, itu rasanya mulai loyo, karena mesin bensin 2000 cc NA disuruh gotong bodi mobil segede gini. Jadi ketika di atas 100, teratas 1500 cc turbo itu lebih nampol dibandingkan 2000 cc NA. Jadi intinya kalau kalian butuh tenaga di putaran bawah yang kecepatan rendah, ini tuh rasanya kayak mobil listrik. Tapi ketika 60 km per jam ke atas, kita langsung nge-floor, dia tunggu mesinnya nyaut, baru dia berasa. Tapi kalau untuk di bawah 100 km per jam, tenaganya oke banget. Sekarang seberapa kencang 0 ke 100-nya? Geragi udah siap, matiin stability control. Oke, 10,04 detik. Hampir di bawah 10 detik ya, 10,04 detik. Nah, sekarang gimana dengan Destinator? Let's go, sekarang kita tes 0 ke 100 Mitsubishi Destinator. Depannya agak sedikit nahan ya. Kenceng. Udah cepet aja. Apakah di bawah 10 detik? 9,1 detik. Kencang. Kalau performa sebenarnya beda karakter. Buat yang suka akselerasi instan, Zenix adalah pilihannya. Kalau pengen enak cruising di tol, jelas mesin turbo lebih bertenaga. Untuk performa, gua kasih skor Destinator 8 dan Zenix di 7,5. Tipis ya. Mari kita adu kenyamanannya. Keduanya menggunakan sasis monokok, suspensi depan MacPherson strut, dan belakangnya sama-sama torsion beam. Meskipun sama, gue yakin rasanya berbeda. Jadi langsung aja kita bahas. Kalau ngomongin comfort, gue pilih ini dibandingkan dengan Zenix. Suspensinya lebih empuk, travelnya lebih panjang. Udah gitu peredaman kabinnya juga lebih bagus ya. Suara kolong, suara angin, suara mesin, itu juga bisa teredam dengan baik. Even kemarin gue perjalanan jarak jauh, gue tanya yang di belakang, anak-anak gue ya, ada mbaknya juga di belakang. Di belakang sama di tengah itu mereka bisa happy, mereka main di belakang gitu ya. Itu nggak ngerasa kayak, aduh di belakang biasanya mental-mentul nggak enak ya. Itu mereka happy di belakang. Artinya Mitsubishi itu nge-tuning mobil ini sebagai sebuah SUV yang emang udah dirancang dari awal buat 7-seater yang proper. Yang gue bilang tadi, SUV tapi rasanya kayak MPV. Sekarang, gimana dengan Zenix tipe V? Soal kenyamanan, Zenix ini kalau secara ergonomi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya ya. Jadi, gue lebih suka Zenix itu ketika nyetir, kakinya, tangannya pas. Cuma kalau kenyamanan kursi, dia tuh nggak sesuportif itu. Dan buat jarak jauh, kayaknya sih lebih enak gue pakai Destinator kemarin ya. Ini tuh kayak masih ada rasa kakunya gitu. Ketika kita pakai jarak jauh tuh pas sudah beberapa jam kita pakai, ya begitulah. Tapi so far so good, bukan yang jelek.
Dan suspensinya, kalau Reborn itu tuh rasanya kayak mentul-mentul anteng gitu ya. Yang ini tuh lebih keras. Seperti mobil-mobil modern, dan guncangan-guncangan mikro itu lebih terasa di mobil ini. Ya. Jadi sepanjang gua nyobain Zenix, tipe V sama tipe Q, itu lebih enak tipe V dibandingkan dengan tipe Q meskipun setup kaki-kakinya sama, karena perbedaan di ukuran ban sama velg. Apalagi tipe Q itu dia pakai bannya Potenza ya. Jadi bukan Potenza, Dunlop yang Sport Max. Jadi dia tuh pakai ban yang emang buat sport, dimana ban sport itu dia pasti sidewallnya keras. Jadi kalau misalkan dia belok, bannya tuh nggak flexing, nggak ikut begini gitu. Nah, alhasil bantingannya pun juga jadi keras. Dan untuk yang tipe V itu bannya lebih lembut. Jadi pas kita pakai jarak jauh, kita pakai lewat jalan jelek, ini lebih nyaman dibanding dengan Zenix tipe Q. Tapi tetap, kalau gua lebih pilih suspensinya Destinator. Dia lebih empuk, lebih nyaman, travelnya juga panjang. Dan kalau kita ngomongin sebagai pengemudi yang nyaman ya, gua rasa setelah gua cobain Destinator jarak jauh sama Zenix jarak jauh, gua lebih suka Destinator buat jarak jauh. Belum lagi kalau Zenix kita coba di kecepatan tinggi, kayaknya tuh talang airnya tuh emang agak berisik ya. Jadi kayak dia ngasih hambatan angin dan suara jadi kurang begitu enak. Nah, begitu pula dengan kursi baris 2, kursi baris 3. Kalau kita ngomongin nyaman ya, gue ngerasa juga Destinator lebih nyaman dan lebih kedap suaranya dibandingkan dengan Zenix. Kalau untuk kenyamanan ya Destinator unggul, bantingannya lebih empuk dan kabin lebih senyap. Meskipun Zenix tipe V ini menurut gue lebih nyaman dari tipe Q ya, karena profil bannya lebih tebal, tapi tetap sih lebih nyaman Destinator. Untuk skor kenyamanan, buat gue Destinator di 8,5 dan Zenix ada di 7. Mari kita adu driving dynamics-nya. Dimana ini sangat dipengaruhi oleh platform yang digunakan. Toyota Kijang Innova Zenix sendiri itu menggunakan TNGA, Toyota New Global Architecture, yang menggunakan TNGA tipe C. Sasis ini juga digunakan oleh Corolla, Corolla Cross, CHR, Toyota Noah, Prius, dan Lexus UX. Sedangkan Mitsubishi Destinator menurut klaimnya Mitsubishi, dia menggunakan platform baru yang digunakan oleh Mitsubishi khusus untuk family focus 7-seater SUV. Dia bukan X-Force dipanjangin, dilebarin, atau expander yang digedein. Dia adalah platform baru yang nantinya akan digunakan di Mitsubishi lainnya. Lalu bagaimana dengan rasanya Mitsubishi Destinator? Kalau driving dynamics tentu saja nggak sebagus Zenix ya. Ya, bisa dilihat dari form faktornya yang SUV. Meskipun dia punya setup kaki yang sama ya, dan sama-sama punya sasis yang modern, tapi suspensi empuk tuh nggak bisa bohong. Body rollnya masih berasa, tapi dalam taraf yang aman. Dan handlingnya, bobot setirnya itu juga bagus, pas. Tapi dibandingkan dengan Zenix, ini menurut gua kalah ya. Jadi kalau misalkan kita cari fun to drive di Destinator, ya oke sih, cuma nggak bisa seenak Zenix. Ya, karena emang dibuat lebih nyaman, otomatis handlingnya juga ikut terkoreksi. Nah, cuma buat kalian yang suka buat bawa jarak jauh, dia kan dia punya ADAS, dan dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Memang belum ada lane keeping assist sih, tapi ini sudah sangat membantu. Jadi kita tinggal nyetir kanan kirinya aja, nanti untuk ngerem sama ngegasnya udah dilakukan sendiri oleh komputer si Mitsubishi ini, dan dia cukup halus ya. Itu sih, jadi sebenarnya 11-12 ya. Driving dynamics menurut gue nggak beda-beda jauh ya, cuma emang Zenix lebih unggul. Sekarang, gimana dengan Zenix tipe V? Secara driving dynamics, Zenix itu lebih bagus dibandingkan dengan Destinator. Handlingnya lebih bagus, terus juga body roll-nya lebih minim, dan kalau kita ngomongin stabilitas di kecepatan tinggi, ini juga lebih baik dibandingkan dengan Destinator yang punya platform tinggi ya. Ini kan dia lebih pendek, terus juga ada baterai di bawah yang berat gitu. Jadi ketika kita pakai kecepatan tinggi, dia lebih stabil. Memang kalau soal nyaman kalah deh, tapi kalau untuk handling, untuk driving dynamics, gue lebih suka Zenix kemana-mana dibandingkan dengan Destinator. Untuk driving dynamics, TNGA memang unggul pada Zenix. Untuk ukuran MPV, Zenix tergolong bagus, tapi tetap rasa MPV ya. Kali ini, Zenix unggul dengan skor 7 dan Destinator di 6. Mari kita adu keamanannya. Soal fitur safety, keduanya punya persamaan. Dia punya ABS, EBD,
BA Electronic Stability Program, dan untuk pengeremannya, keempat buah rodanya sudah menggunakan rem cakram. Untuk parking brake, mereka juga sudah menggunakan electronic parking brake dengan auto hold. Kalau ngomongin safety, mobil ini jelas better ya. Airbags-nya ada 6, ADAS-nya juga ada. Meskipun dia harganya masih under 500 juta. Ya, kalau Zenix kan harus 600 juta itu baru dapat yang maksimal gitu ya. Memang dia nggak ada lane keeping assist, tapi menurut gua it's okay lah. Yang penting udah ada adaptive cruise controlnya. Dan bedanya Zenix sama ini, Zenix itu udah dites di ASEAN NCAP, di ANCAP, dapat bintang 5. Mobil ini belum, karena masih baru. Tapi gue berharap ini dapat bintang 5 juga sih. Nanti kalau misalkan udah keluar hasil ANCAP-nya, gue update di bawah di kolom komentar. Sekarang, gimana dengan Zenix tipe V? Kalau untuk urusan safety, gue nggak tahu ya. Zenix tipe V ini tuh kayak kurang banget gitu. Nggak usah kita ngomongin soal ADAS ya. Tentunya ADAS nggak ada. Ini loh, airbagnya cuma 2, jadi cuma depan, kiri, kanan. Kursi nggak ada, curtain juga nggak ada. Jadi sesederhana itu. Untungnya kayak ABS, ABD, stability control, itu dia tetap ada sih. Tapi yang menurut gue agak kurang ya untuk mobil yang sudah seharga segini, tapi airbag aja tuh masih 2. Kalau menurut gue kurang banget gitu. Sayangnya Zenix tipe V ini agak trondolan ya. Seandainya fitur safety selengkap tipe Q, pasti gue kasih skor 9. Namun di tipe V ini menurut gue 6 udah cukup lah ya. Oh iya, satu lagi. Destinator juga sudah dapat bintang 5 di NCAP, sama seperti Zenix. Jadi kalau misalkan uji tabrak, dua-duanya sama-sama dapat bintang 5 di ASEAN NCAP. Mari kita adu keiritannya. Nah, sekarang gimana soal keiritan bahan bakarnya? Tapi sebelumnya kita bahas dulu kapasitas tangki bahan bakarnya. Untuk Mitsubishi Destinator, dia menggunakan tangki bahan bakar berukuran 45 liter. Sedangkan Zenix, meskipun dia hybrid, ternyata tangkinya besar juga, 52 liter. Kalau mesin 1500 cc turbo berarti boros dong? Enggak juga ya. Kalau kalian biasa bawa mobil sebelah tuh, Expander, masuk ke Destinator, itu nggak jauh beda sih. Buat keluar kota, gue kemarin sekeluarga penuh ya. Dari Jakarta Klaten, gue dapat 115 ya. Dan waktu hari sebelumnya, gue sama Koferi muter-muter Cibubur, kena macet, dan kawan-kawan di dalam perkotaan, gue dapat 112-an. Mungkin kalau misalkan lebih macet lagi, bisa turun ke 1:10. Tapi ya itu wajar banget buat mobil 1500 cc turbo lagi. Cuma gue suka sama usaha Mitsubishi, meskipun dia tahu ini mobil bawa bodi segede gini gitu kan, nggak mungkin dikasih mesin 1.5 biasa biar irit kayak kayak LMPV lainnya ya. Tapi mereka tuh berusaha kayak misalkan ngasih auto start stop biar pas lagi berhenti dia ikut mati. Tapi nggak kayak hybrid. Jadi kalau misalkan mesinnya mati, otomatis kompresor AC juga mati juga kan. Jadi dia nggak bisa mati lama-lama mesinnya kayak mesin hybrid. Udah gitu juga dia pakai water to air intercooler biar udara yang masuk ke dalam intake itu tetap dingin walaupun di kecepatan rendah. Soalnya kalau pakai yang air to air, ya dia harus kencang dulu, baru dapat angin, baru jadi adem itu si udara yang masuk. Mesin turbo itu biasanya lebih boros karena udara yang masuk ke dalam intake itu lebih panas karena diputar sama turbo ya. Alhasil thermal efisiensinya nggak jadi bagus, tapi karena ada boostnya, tenaganya jadi lebih kencang. Nah di mobil ini gue ngerasa kalau dibanding sama Innova bensin yang reborn ya 2000 cc NA, ini lebih irit sih dibanding itu. Tapi kalau dibanding sama Zenix, ya nggak bisa lah lawan hybrid. Hybrid udah paling pol lah kalau misalkan mau ngomongin irit-iritan bahan bakar. Sebenarnya mobil ini sama Zenix itu kan bedanya 52 juta rupiah ya. Menurut gua kalau misalkan Mitsubishi ngasih opsi mesin 1500 cc turbo ditambah hybrid, harganya nambah jadi 20 atau 30 juta, menurut gue masih oke. Masih masuk hitungan. Sekarang, gimana dengan Zenix tipe V? Mobil hybrid tuh konsumsi bahan bakarnya nggak bisa bohong. Irit banget ya. Untuk mobil segede gini, bayangin, kita kalau keluar kota, itu 120 tuh gampang. Gitu. Apalagi waktu masih baru-baru. Dan kalau kita semacet-macetnya macet, gue dulu punya Zenix lama, gue pernah pakai macet semacet-macetnya macet, gue pernah pakai seirit-iritnya irit, ya. Rata-rata tuh kalau kita pakai normal, itu kita dapat konsumsi bahan bakar tuh 1:16, 1:15, 1:16 lah.
Tapi kalau misalkan keluar kota bisa 118, bahkan kalau masih baru itu 120. Itu gampang banget didapetinnya. Kalau lagi macetnya gimana? Seboros-borosnya boros itu 1:12. Tapi biasanya 1:14 lah kalau kita pakai dalam kota pas macet-macet. Jadi memang mobil hybrid kalau untuk konsumsi bahan bakar nggak mungkin bisa dikalahin lah sama mobil biasa. Soal irit, Toyota hybrid memang nggak ada lawan. Bayangin mobil segede gini bisa irit banget karena teknologi hybridnya. Destinator sebenarnya untuk mobil sebesar ini dan mesin turbo juga udah tergolong irit sih, namun tetap saja jauh kalau kita banding sama hybrid. Apalagi kalau kita pakai ngebut dan macet parah, bisa auto boros pastinya. Untuk efisiensi buat gua Destinator itu dapat 7 dan Zenix dapat 9. Mari kita adu fiturnya. Sekarang saatnya kita ngomongin fitur. Mobil ini keduanya punya banyak fitur. Misalkan ada fitur yang ada di Destinator tapi ada juga di Innova Zenix Hybrid. Misalnya panoramic sunroof, speedo digital, AC digital, head unit dengan layar besar, dengan Android Auto dan Apple CarPlay yang sudah wireless. Terus dia juga punya electronic parking brake dengan brake hold, ada ambient light yang letaknya berbeda ya kalau Destinator itu ada di dalam dashboard dan door trim. Kalau di Zenix, ambient light-nya itu ada di kiri kanannya sunroof. Keduanya juga punya aplikasi HP, kunci keyless plus put start stop engine, ada pengaturan ketinggian lampu, ada auto lamp, auto retract mirror dan auto dimming mirror, serta setir dengan tilt dan telescopic steering. Namun ada juga fitur yang dimiliki Zenix tapi nggak dimiliki Destinator. Kayak misalkan dia punya EV mode, all auto power window, rear seat entertainment, dan dia juga punya ion untuk membersihkan interior mobil. Sedangkan apa yang dimiliki Destinator tapi nggak dimiliki oleh Zenix? Yang pertama adalah power backdoor plus kick sensor, kemudian ada electric seat, ada leather seat, ada Yamaha audio, AC dengan dual zone. Dia juga punya paket ADAS dengan nama Diamond Sense plus Adaptive Cruise Control. Dia juga ada auto high beam, auto wiper, around view camera, ada fog lamp juga. Sebenarnya sayang sekali ya, banyak fitur yang dimiliki oleh Zenix tipe Q yang ada di Destinator Ultimate Premium tapi nggak ada di tipe V Hybrid ini. Tapi kalau kita adu sama yang Q, harganya sudah kejauhan. Skor untuk Destinator 8 dan Zenix V Hybrid 6,5. Saatnya kesimpulan. Kesimpulannya, untuk overall score di Markido Destinator versus Zenix V Hybrid, Destinator mendapatkan total skor 695 poin dengan rata-rata 77 poin dan Zenix V Hybrid mendapatkan total 655 poin dengan rata-rata 73 poin. Kesimpulannya, di Mari Kita Adu episode Destinator dan Zenix, clear winner menurut gua ada di Destinator. Zenix Hybrid itu unggul di dua hal, kelegaan dan keiritan bahan bakar. Sisanya gua sih pegang Destinator. Tapi ya, menurut gua kedua mobil ini juga punya segmen yang berbeda gitu. Kalau dulu mungkin nggak ada pilihan, pasti belinya Zenix. Sekarang buat kalian yang emang butuh mobil keluarga, dibawa nyetir sendiri, dan kalau misalkan kalian buat tiap hari ngantor dan kawan-kawan ya, menurut gua Destinator itu pilihan terbaik sih. Tapi kalau kalian jarang nyetir sendiri, kalian pakai supir, tiap hari duduknya di belakang, atau keluarga kalian emang banyak bener jadi butuh mobil yang buat 8 orang penumpang, maka Zenix adalah pilihannya. Yaudah, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya komentar dan apa pilihan kalian, bisa langsung komen aja di bawah. Ya, Sarda Hanif, kira-kira di Markido episode berikutnya kita adu mobil apa, lawan apa? Nah, langsung aja taruh di kolom komentar. Bye-bye! Nah, dia lagi di Fordanis dan kali ini kita gini, kita biasanya kalau mobil makin